Bu Diana. Pagi Bu Lucy. Iya, gini Bu Diana, boleh minta waktunya sebentar, ada yang ingin saya sampaikan Bu. Boleh Bu, boleh. Apa ya Bu ya? Begini Bu, saya tuh mau curhat itu tentang murid saya yang namanya Angel. Itu sering sekali tidak masuk Bu. Seandainya masuk pun anaknya itu datang terlambat. Nah pengaruhnya ini banyak nilai ulangan dan tugas itu yang kosong Bu. Oh, murid Ibu sering datang terlambat dan sering tidak masuk sekolah. Apa ya Bu ya kira-kira penyebabnya kok dia sering tidak masuk sekolah? Ini penyebabnya, ini dia itu merasa nggak nyaman Ibu di kelas karena dia mengambil kelas jurusan bahasa itu bukan atas kehendak sendiri tapi atas anjuran atau istilahnya apa Bu ya, paksaan dari orang tua itu. Karena saya punya waktunya hanya sebentar. Kira-kira Bu ya, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan ini? Gitu? Apa yang ingin Ibu sharingkan saat ini? Ya, saya pengennya Bu ya, dari pertemuan kita ini saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menangani si Angel ini Bu, supaya anaknya rajin masuk sekolah Ibu. Oh, supaya Angel rajin masuk sekolah dan punya motivasi belajar gitu. Iya, betul Ibu. Baik Ibu, supaya murid itu tetap masuk, kira-kira apa ya Bu ya yang ingin Ibu lakukan untuk supaya dia pengen dia itu bisa rajin sekolah, atau ada penyebab tertentu karena membuat dia tidak mau sekolah Ibu? Ya, itu tadi Bu ya. Penyebabnya itu tadi, dia merasa bahwa dia itu bukan anak bahasa. Dia merasa bahwa dia tidak suka di kelas bahasa dan pengennya itu tidak di jurusan itu Ibu. Nah karena ini sudah terlanjur kan Ibu ya, kan kalau untuk pindah jurusan lain kan juga nggak mungkin ya. Jadi mungkin apa ya Bu ya, apa solusinya? Kita panggil anaknya, kita beri motivasi Bu ya. Itu gimana Bu ya? Oke, jadi siswa itu sering nggak masuk karena dia tidak nyaman di jurusannya atau di kelasnya tersebut. Oke, kira-kira gitu ya Bu ya, supaya anak ini memiliki motivasi, apa yang kemungkinan gitu ya Bu ya, kemungkinan yang akan Ibu lakukan supaya dia itu punya tanggung jawab untuk bisa masuk sekolah lagi. Sebenarnya gini Bu ya, namanya ilmu kan bisa dipelajari ya Bu ya. Nah, mungkin ini juga pengaruh bisa juga dari teman-temannya, mungkin bisa karena dia ketinggalan banyak Bu ya. Mungkin dia bisa ini Bu, pinjam catatan-catatan temannya, atau mungkin Bapak Ibu guru mungkin memberikan materi-materi yang dia ketinggalan sehingga anak itu mungkin merasa nggak minder Bu. Baik gitu ya, jadi dia bisa mengikuti susulan gitu. Iya, ya. Iya betul. Baik, nah kalau kira-kira menurut Ibu ya, dari angka 1 sampai 10 untuk menilai anak ini, kira-kira anak ini berada di angka berapa ya Bu ya untuk kondisinya saat ini? Kalau kondisi saat ini itu kayaknya ada di tengah Bu ya, mungkin angka 5 ya Bu. Baik, angka 5 ya Bu ya, gitu, karena susah ya Bu ya begitu. Iya. Seandainya dengan motivasi yang ingin Ibu harapkan tadi, dia mengikuti ujian susulan, dia mengerjakan mata-mata yang dia ketinggalan, itu dia mengalami perubahan. Untuk perubahannya dia kira-kira bisa berada di angka berapa Ibu? Bisa di angka 8 atau 9 Ibu, karena Angel ini anaknya pinter sebenarnya Ibu. Iya. Berarti angka 10 itu begitu susah ya Bu ya? Iya, terlalu sempurna Ibu. Iya, baik, jika seperti itu rencana Ibu selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan setelah mengetahui bahwa dengan melakukan itu dia bisa mengalami perubahan perilaku yang baik? Ya, mungkin kita harus bekerja sama dengan orang tua Ibu ya. Harus kita panggil orang tua dan juga perlu kerjasama dengan Bika Ibu, supaya Bika bisa memberikan Bu ya, motivasi kepada anaknya, kepada Angel, bahwa
jurusan apapun itu kan baik adanya. Kemudian orang tua juga mungkin perlu diedukasi Bu ya, supaya apa ya, tidak maksa-maksa anak sehingga kasusnya seperti Angel tadi Bu. Luar biasa sekali rencana Ibu. Wah, bagus ya Bu ya, mudah-mudahan rencananya berjalan dengan baik ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pemanggilan orang tua bersama dengan guru BK? Ya. Untuk ke BK mungkin habis dari sini Bu akan saya sampaikan ke guru BK. Untuk orang tua mungkin habis ini juga saya akan minta ke TU untuk memanggil orang tuanya sehingga secepatnya bisa diatasi Bu. Wow, luar biasa sekali, segera ya Bu ya. Iya, Berarti betul, penanganannya iya. tanggap gitu. Baik, selain dengan guru BK, kira-kira komitmen apa ya yang akan Ibu sampaikan ke orang tua ataupun ke siswanya supaya dia itu rajin untuk masuk sekolah dan mengikuti pembelajaran di dalam kelas? Ya, jadi komitmennya nanti anak ini kita beri motivasi, kita panggil, kemudian nanti kita beri apa ya Bu ya, pengertian sedikit demi sedikit bahwa jurusan apapun masa depannya itu pasti apa Bu ya, pasti akan tercapai kalau semua itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin begitu Ibu. Wah, luar biasa sekali komitmennya akan Ibu berikan ke anak didiknya Ibu ya. Kalau begitu mudah-mudahan rencana Ibu bisa berhasil untuk hari ini memanggil orang tua tanpa ada hambatan dan kerjasama dan kolaborasi antara orang tua, guru BK dengan siswanya berjalan dengan baik. Besok saya tunggu hasilnya ya Bu untuk cerita lagi. Ya, siap Ibu. Ya, iya, saya terima tunggu. kasih Bu Diana. Iya, waktunya sama-sama ya. Bu Iya, Lucy. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Bu Diana. Iya Bu Diana, Pak ada yang Doni, saya tuh pengen curhat sedikit aja tentang permasalahan siswa. oh iya silahkan. Tapi nggak lama ya kita ngobrolnya 10 Oke, sampai Pak. 15 menit saja. Baik, siap Bapak. Sebentar kok Bapak. Begini Pak, saya punya siswa itu di kelas itu sering tidak masuk dan sering datang terlambat Bapak. Nah, ini berulang kali dia lakukan. Dalam 1 minggu ini sudah 5 hari ini dia tidak masuk sekolah Bapak. Oh begitu ya Bu Diana. Jadi ada siswa Bu Diana yang sering tidak masuk sekolah ya. Iya Pak. Mungkin kalau dari Bu Diana apa penyebabnya? Kemarin itu pada saat dia masuk sempat mengobrol dengan saya, dia mengatakan bahwa dia kurang nyaman berada di kelas fase F ini Bapak, karena pada saat peminatan dari kelas 10 ke kelas 11 ini dia itu dipaksa orang tuanya untuk masuk kelas IPA, padahal dia itu lebih suka dengan mapel-mapel dari ekonomi, akuntansi atau sosial begitu Pak. Oh gitu ya Bu Diana. Tapi ini Bu Diana, mohon maaf, ini kita nggak bisa ngobrol lama, kita sebentar aja. Mungkin dari permasalahan dari Bu Diana itu mungkin kira-kira dari penyebab itu ada nggak solusi dari Bu Diana? Saya sih sempat berpikir bahwa saya itu pengen ngobrol dengan orang tuanya gitu ya Pak ya, kenapa sih anak ini sering tidak masuk dan orang tuanya tahu tidak kalau siswa ini tidak masuk begitu. Saya pengennya ke sana Bapak rencananya. Ini kalau kondisi siswa itu yang seperti itu ya tidak yang tidak masuk ke sekolah. Kalau kita ada skala nih 1 sampai 10, kira-kira saat ini murid Bu Diana yang seperti itu ada di posisi berapa ya? Ada di angka 3 Bapak. Rendah sekali ya Pak Bu Diana Rendah ini. sekali Bapak ya. Harganya seperti itu berarti ini harus ditingkatkan nih, sehingga ini permasalahannya sudah sangat mendalam ya. Jadi kalau sampai 10 dengan solusi yang Bu Diana tawarkan tadi, mungkin murid Bu Diana bisa naik ke level berapa ya sampai ke 10 itu? Kira-kira ke angka 6 Bapak. 6 bisa ya, dari 3 sampai ke 6. Untuk meningkatkan level tersebut mungkin Bu Diana
bisa ada solusi atau berkolaborasi dengan pihak lain? Begini Bapak, mungkin untuk meningkatkan level dia supaya ke angka yang lebih baik ya Bapak ya. Yang pertama saya akan home visit mendatangi rumahnya, bertemu dengan siswanya secara langsung. Kemudian saya ingin berkolaborasi dengan orang tuanya, bagaimana solusi yang terbaik, karena anak ini mengalami tidak nyaman di kelas karena tidak sesuai dengan jurusan yang dia harapkan. Jadi mudah-mudahan nanti harapan saya dia itu bisa ada proses perubahan tingkah lakunya, dan mungkin yang terakhir saya akan membuat surat perjanjian gitu ya, dia sendiri yang membuat bahwa dia siap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah gitu, Pak. Oke, baik sekali. Jadi dari Bu Diana ada membuat komitmen ya dengan orang tua, dengan murid tersebut, dan harapan yang Bu Diana sampaikan tadi, beliau berharap ada perubahan ya dari murid. Dari yang kita obrolkan ini, mungkin harapan lain yang Bu Diana harapkan? Apa ya Pak ya, mungkin saya ingin membuat komitmen dengan si anak ini tadi dalam sebuah kertas perjanjian, sehingga seandainya dia mau masuk sekolah, dia akan menuliskan gitu ya Bapak, dia tetap menjalani itu seperti kita membuat keyakinan kelas itu ya Bapak, di depan kelas, tetapi ini berupa perjanjian begitu dengan siswanya, supaya dia tidak mengulang lagi dan dia tetap merasa enjoy dan nyaman di kelas tersebut. Dan yang kedua, saya ingin mengkondisikan di kelas, minta bantuan dengan teman-temannya supaya dia merasa nyaman di kelas tersebut dan bisa mengikuti pembelajaran tersebut walaupun dia berawal dari tidak nyaman menjadi nyaman. Oke, bagus sekali ya Bu Diana, sudah bisa ya mencari solusi dari permasalahan yang ada ini. Dari obrolan kita ini tadi, apa yang Bu Diana dapatkan? Apa ya Pak ya, terima kasih sih saya sebetulnya, karena saya ternyata ada gambaran bahwa untuk merubah anak ini ke skala nilai yang lebih baik berarti harus ada rencana atau komitmen yang harus saya lakukan untuk merubah perilakunya. Itu yang saya dapat dari pertemuan hari ini dengan jenengan. Oke, luar biasa ya. Terima kasih loh Pak Doni. Ya, sama-sama. Gini, selanjutnya saya ingin ngobrol lagi nih dari solusi yang Bu Diana sampaikan tadi. Minggu depan mungkin kita bisa ngobrol lagi bagaimana perkembangannya si anak ini, apa hasil dari solusi yang Bu Diana sampaikan tadi, bagaimana hasilnya. Saya ingin ngobrol lagi ya. Nggih Pak, nggih. Terima kasih banyak ya Pak Doni. Sama-sama, luar biasa. Selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi Pak Doni. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah baik Bu Lucy. Bu Lucy, gini, saya pengen ngobrol nih sama Bu Lucy. Kebetulan saya ada beberapa permasalahan Bu. Oh, silakan Pak Doni. Kebetulan ini saya ada waktu, tapi nggak banyak ya, karena di sini saya ada kelas, sehingga mungkin hanya 10-15 menit, nggak apa-apa Pak Doni? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Terima kasih waktunya. Oh iya, gimana Pak Doni? Jadi gini Bu Lucy, langsung saja ya. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak murid saya di kelas saya itu yang melanggar tata tertib Bu, yang sepatunya tidak hitam, ada yang lututnya agak lengkap, bahkan juga ada yang berani make up ya, pakai rias di sekolah. Oh begitu. Jadi permasalahan Pak Doni itu ada peserta didik yang tidak sudah banyak melanggar tata tertib, atribut nggak lengkap, bahkan yang cewek ya Pak ya, Iya. yang menggunakan make up. Iya. Gini Pak Doni, dari pertemuan kali ini apa yang Pak Doni ingin harapkan ya? Jadi saya berharap itu anak-anak itu kembali lagi bisa mentaati tata tertib sekolah yang sudah ada gitu loh Bu. Jadi tidak melanggar lagi tata tertib yang ada. Oh begitu. Jadi Pak Doni ingin supaya murid-murid itu mematuhi tata tertib, begitu Pak Doni. Iya, Bu. Oh nggih. Kira-kira apa Pak Doni ya? Pak Doni lakukan untuk ini ya, supaya anak-anak itu mematuhi tata tertib, apa yang Pak Doni lakukan? Jadi saya ingin
tata tertib yang ada di sekolah ini itu bisa disosialisasikan lagi ya ke anak-anak, sehingga anak-anak bisa memahami kembali tata tertib yang ada di sekolah ini, sehingga anak-anak bisa sadar, oh ini saya melanggar tata tertib seperti itu. Oh begitu. Jadi yang akan Pak Doni lakukan tadi adalah tata tertib yang sudah ada itu disosialisasikan kembali ya. Sehingga apa ya, anak-anak diingatkan kembali gitu ya. Oh begitu. Memangnya saat ini Pak Doni ya, kalau ketertiban siswa itu ada di angka 1 sampai 10. Nah, murid-murid Pak Doni itu saat ini ada di angka berapa? Ini sudah memprihatinkan ya, anak-anak itu ya mungkin di angka 4 Bu. Oh. Iya, karena banyak sekali yang melanggar ini. Oh, rendah sekali Pak, Iya. di angka 4. Iya. Terus pinginnya Pak Doni mau ditingkatkan ke angka berapa? Ya kalau bisa dinaikkan, semua bisa mentaati tata tertib hingga di level 9 lah Bu. Tinggi sekali Pak, Iya. dari angka Iya. 4 ke angka 9, Iya. naik 5. Iya. Pak Doni yakin bisa meningkatkan itu? Yakin Bu, harus yakin, optimis. Oh iya, bagus sekali Pak Iya. Doni yakin. Terus kira-kira siapa yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan sampai di angka 9 Pak Doni? Ya, saya ingin berkolaborasi dengan tim tatib, dengan wali kelas, dengan BK untuk bisa mensosialisasikan kembali tata tertib yang ada di sekolah ini ke semua anak. Jadi untuk nanti penindakan juga dari tim tatib, dari wali kelas ataupun dari BK ini bisa semuanya bisa berkolaborasi. Kira-kira kapan itu Pak Doni bisa dilakukan ya? Ya harus cepatnya Bu. Saya usahakan dalam minggu ini saya harus bisa berkolaborasi dengan pihak itu tersebut. Ya ini harus terlaksana, saya bisa berkolaborasi. Bagus sekali Pak Doni. Kalau begitu Pak Doni, dari pertemuan yang singkat ini tadi, apa yang Pak Doni dapatkan? Ini Bu yang saya dapatkan, saya bisa membuka pikiran saya tidak sengaja saya bisa mencari solusi sendiri ya dari permasalahan yang saya dapatkan dari pertanyaan yang Bu Lucy sampaikan, Bu Lucy ajukan ke saya tiba-tiba bisa mencari solusi dari permasalahan ini. Oh iya, jadi Pak Doni sudah menemukan solusi dari permasalahan berkaitan dengan tata tertib tadi ya Pak ya? Ya, insya Allah iya, itu solusinya saya harus berkolaborasi dengan semua pihak. Oh iya Pak. Berarti ini nanti tinggal tunggu untuk ditindaklanjuti Pak Nggih? Iya Bu. Kalau begitu minggu depan mungkin kita bisa bertemu lagi Pak. Saya ingin dengar cerita dari Pak Doni. Iya Bu, nanti ya. Ya, setelah Pak Doni tadi mengumpulkan, ada sosialisasi lagi, nanti hasilnya bagaimana? Iya Bu. Boleh Pak Nggih? Ya. Jadi nanti setelah saya berkoordinasi dengan BK, tim tatib sama wali kelas, mungkin nanti saya berkomunikasi, kita bisa ngobrol lagi. Oke, saya tunggu kalau gitu Pak Nggih. Terima kasih Bu Lucy waktunya. Sama-sama Pak Doni. Ya, terima kasih Bu.